Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kanal YouTube saya Noto Susanto. Pada kesempatan kali ini saya akan coba ini ya, sharing belajar tentang deep learning. Salah satu mata kuliah di tempat saya belajar di Universitas Cyber Asia, di mana mata kuliah ini mengkhususkan tentang deep learning sebagai bagian dari sub data science ya, peminatan program studi informatika untuk data science, di mana mata kuliah deep learning ini diampu oleh beliau Bapak Catur Eskom Mkom. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kanal YouTube saya. Kali ini topik yang akan saya coba angkat adalah prediksi dengan LSTM. Jadi LSTM ini apa nanti akan saya bahas, dan optimisasi Adam, ini juga nama algoritma ya yang ada di dalam deep learning untuk memperkirakan harga emiten saham ya, atau keuntungan saham pada Bank Rakyat Indonesia atau BRI, di mana rentang waktu yang dianalisa yaitu data antara 20 Januari 2019 hingga 15 Juni 2023. Oke, jadi saya akan membahas beberapa topik ya dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu apa itu LSTM ya, terus apa itu Adam, terus algoritma dari LSTM itu arsitekturnya itu seperti apa. Jadi LSTM dan Adam ini algoritma ya. Terus cara kerja dari algoritma LSTM, kelebihan dan kekurangannya tentunya. Terus nanti saya ada simulasi juga, yaitu studi kasus prediksi dengan algoritma LSTM dan optimisasinya menggunakan algoritma Adam. Dan ditutup dengan kesimpulan. Nah, ini pengertian dari LSTM itu ternyata adalah long short term memory, di mana merupakan algoritma yang ada di bidang deep learning ya, deep learning yang populer dan cocok digunakan eh, untuk membuat prediksi dan klasifikasi yang berhubungan dengan waktu. Terus untuk LSTM ini bisa dikatakan merupakan pengembangan dari salah satu jenis algoritma yaitu RNN atau Recurrent Neural Network, di mana dalam algoritma RNN output dari langkah terakhir diumpankan kembali sebagai input pada langkah yang sedang aktif. Namun algoritma RNN memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat memprediksi kata yang disimpan dalam memori jangka panjang. Nah, melalui LSTM inilah sebagai pengembangannya. LSTM dirancang untuk mengatasi kelemahan tersebut. Ya, seperti yang barusan saya sebutkan, namun tetap mempertahankan kelebihan yang ada pada RNN. RNN atau Recurrent Neural Network, jaringan saraf tiruan ya. Di mana RNN mampu memberikan prediksi yang lebih akurat dan informasi tertentu. Nah, LSTM sendiri pertama kali dikembangkan oleh Reiter dan Smith-Huber. Ini nama tokoh penemu algoritma ini ya. Di mana algoritma ini mampu menyimpan informasi untuk jangka waktu yang lama. Hal ini kemudian dapat digunakan untuk memproses, memprediksi, dan mengklasifikasikan informasi berdasarkan data deret waktu. Selanjutnya, ini arsitektur dari LSTM ini seperti apa? Bisa kita lihat di sini, yaitu struktur LSTM terdiri atas neural network atau jaringan saraf tiruan, maaf, atau jaringan saraf neural network tiruan
seperti ini ya, pada jaringan saraf manusia gitu. Dan beberapa blok memori yang berbeda. Blok memori ini disebut sebagai sel. Ini konsepnya ya, arsitektur dari konsep LSTM. State dari sel dan hidden state akan diteruskan ke sel berikutnya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ya. Bangun berbentuk persegi panjang berwarna biru adalah ilustrasi pada LSTM. Jadi informasi yang dikumpulkan oleh algoritma LTSM ini kemudian disimpan oleh sel dan manipulasi memori dilakukan oleh komponen yang disebut dengan gate. Jadi nanti ada tiga ya, forget gate, input gate, dan output gate. Nah ini konsep forget gate atau pintu forget yaitu berfungsi untuk menghapus informasi yang tidak lagi digunakan pada sel. Terus caranya adalah dengan mengevaluasi output biner dari dua input XT dan output sel sebelumnya atau HT-1 ini dikalikan dengan metrik bobot, kemudian ditambahkan dengan nilai bias, nilai yang dapat kemudian dilewatkan melalui fungsi aktivasi dan menghasilkan output biner. Ini konsep dari forget ya. Mungkin saya tidak akan bahas terlalu detail karena ini untuk menambah wawasan saja, bahwasanya arsitektur algoritma LSTM ini ada beberapa gate ya, forget yang terus yang selanjutnya yaitu input gate. Ini konsepnya. Terus output gate. Jadi ada tiga. Nah, cara kerja LSTM setidaknya ada berikut ini. Yang pertama, memutuskan informasi apa yang harus tetap utuh dan apa yang harus dibuang dari sel state. Lapisan sigmoid bertanggung jawab untuk membuat keputusan ini. Terus yang kedua, menentukan informasi baru yang harus disimpan dan menggantikan yang tidak relevan yang berhasil diidentifikasi pada langkah satu. Fungsi TAN dan sigmoid memainkan peran penting dalam mengidentifikasi informasi yang relevan. Terus yang langkah ketiga, output ditentukan dengan bantuan cell state yang sekarang menjadi versi yang difilter karena fungsi sigmoid dan TAN diterapkan. Ini cara kerja algoritma LSTM ya. Selanjutnya ini adalah kekurangan dan kelebihan dari algoritma LSTM. Kelebihannya sendiri yang pertama mampu memodelkan urutan kronologis dependensi jarak jauh. Cenderung lebih untuk masalah memori pendek karena memang dia long shot ya. Long short term ya. Adanya modifikasi formula pada memori internal. Sedangkan kekurangannya terjadi peningkatan kompleksitas komputasi dibandingkan dengan recurrent neural network karena lebih banyak parameter yang dipelajari. Kekurangan selanjutnya memori yang dibutuhkan lebih tinggi daripada RNN konvensional karena adanya beberapa memory cell. Cenderung terjadi masalah overfitting. Ya, itu kelebihan dan kekurangannya. Tadi kan ada judulnya kan simulasi ini ya menggunakan algoritma LSTM dan optimizernya menggunakan algoritma satunya yaitu Adam. Ini tambahan bahwasanya algoritma Adam adalah algoritma yang populer di bidang deep learning juga. Jadi nanti ini digunakan juga untuk simulasi pada prediksi emiten saham Bank BRI ya. Hasilnya seperti apa nanti? Ia mencapai hasil yang baik dengan cepat. Maaf, Adam adalah algoritma yang populer di bidang deep learning karena ia mencapai hasil yang baik dengan cepat. Hasil empiris menunjukkan bahwa Adam bekerja dengan baik dalam praktiknya dan lebih baik dibandingkan dengan stochastic optimization. Jadi ada metode-metode optimisasi lainnya, optimization lainnya. Adam adalah algoritma pengoptimal yang dapat digunakan sebagai ganti dari prosedur stochastic gradient descent klasik untuk memperbarui weight network secara iteratif berdasarkan data training. Ditemukan di Toronto tahun 2015 ya. Ini Adam Method for Stochastic Optimization. Eh, ini
di Universitas Toronto ya, oleh dari OpenAI dan BA ya, dan juga di Derek Kingma. Algoritma ini disebut ADAM, tapi bukan berarti singkatan ya. Ya ini a method for stochastic optimization. Kayak penyebutan aja sih ya. Terus, nah studi kasusnya prediksi long short term atau LSTM ini akan saya coba praktekkan aja langsung, yaitu menggunakan Google Colab ya. Google Colab-nya saya siapkan dulu. Nah, ini nanti simulasinya langsung kita live. Jadi kita stop dulu. Eh, saya share screen untuk Google Colab-nya. Iya. Nah, ini dia. eh, untuk prediksi saham emiten Bank BRI akan kita gunakan library yang dipakai ini ya di deep learning, yaitu TensorFlow. Pertama kita jalankan library atau install dulu ya, import lebih tepatnya sih, yaitu import TensorFlow ASTV. Terus kita sekaligus juga pengen tahu versionnya, TensorFlow dot underscore version, ditutup dengan underscore, lalu kita jalankan atau control enter ya. Nah, ini di sel yang ada di Google Collapse. Nah, ini versinya 2.12.0. Terus selanjutnya kita import library math. Yang kedua NumPy, SNP, terus yang Pandas, SPD, sklearn, pre-processing. Nanti ini untuk pengolahan ya. Ini impornya min max color, terus keras model, sequential, terus library keras layer, nanti ada dense dan LSTM. Terus ini ya sebagai algoritmanya nanti LSTM, long short term memory. Terus nanti untuk visualisasinya matplotlib, pyplot, SPLT. PLT stylenya use menggunakan 538. Terus yang terakhir library Yahoo Finance ACV. Jadi nanti sumber sumber ininya dari Yahoo Finance, sumber informasi sahamnya yang akan coba kita analisis dan kita lanjut saja, yaitu download database saham BRI-nya. Kita panggil, kita ini kan deklarasikan A underscore DV define sama dengan Yahoo Finance download, di mana nanti yang akan kita ambil kodenya dari saham BRI, yaitu bbri.ck, bank bri.ck. Lalu kita jalankan. Nah, ini prosesnya akan diakhiri dengan ditandai dengan 100% ya, komplit. Lanjut, kita akan coba tampilkan datanya ya. Berarti kita panggil nanti variabel a underscore dv, kita jalankan. Ini tampilannya seperti yang tadi di bawah ya, seperti ini. Kita juga bisa menampilkan dengan ini ya, grafik yang apa namanya, interaktif. Jadi nanti di bawahnya ini, nah ini akan ada tampil grafik interaktif. Sebelum grafik interaktif, kita juga bisa menampilkan tabel yang selain ini. Jadi ini kan ada kolomnya, ada 6 tanggal. Ini berarti informasi harga pembukaan dari saham, terus harga tertinggi, harga terendah, penutupan, dan rata-rata penutupan, serta jumlahnya. Jumlah saham yang terjual ya, dari Yahoo Finance. Nah, kita coba lihat versi lain dari tabelnya. Kita lihat. Nah, ini tabelnya jika menggunakan won ya. Dia lebih interaktif. Nah, ini ada sampai 196. Nah, ini data harga sahamnya dari waktu ke waktu. Jadi sampai
Ini real time ya, malah sampai tergantung kita ngaksesnya tanggal berapa gitu. Nah, ini tampilan grafiknya untuk pembukaan, untuk harga harga saham tertingginya, keuntungan tertingginya, high-nya. Berarti nanti nilainya ini dalam rupiah ya. Dalam rupiah. Karena BRI, terus low, close, ini penutupan, ini grafiknya. Distribution, ini kelompok value, ini kelompok distribution jumlahnya ya. Terus ini pola atau tren dari setiap kenaikan harga saham open, high, low, close. Oke. Nah, eh ya ini karena tadi real time ya. Terus kita akan coba batasin waktunya yaitu dengan memanggil eh, library datetime. Jadi kita impor, ketik impor datetime, lalu kita jalankan atau control enter kalau di keyboard. Nah, ini udah jalan. Terus selanjutnya kita atur start dan akhir dari data yang akan kita coba ini ya, analisis datanya. Yaitu kita mulai start sama dengan date time, yaitu tadi dalam soalnya adalah tanggal 20 Januari 2019 dan diakhiri sampai dengan 15 Juni 2023. N sama dengan date time, date time, terus diikuti tahun, bulan, tanggal. Kita jalankan. Selanjutnya yaitu kita akan download sesuai waktu yang ditentukan. Jadi data emiten yang dari Yahoo Finance untuk saham BRI ini kita akan batasi dengan waktu ini ya. Lalu datanya kita panggil atau kita download sesuai waktu yang ditentukan dengan perintah variabel a underscore dv sama dengan Yahoo Finance download. Terus ini nama ininya ya, nama sahamnya. Terus kita perintah start dan end, lalu kita jalankan. Tunggu sampai 100%, oke, komplit, lalu kita tampilkan datanya dengan cara a underscore dv, lalu kita jalankan atau control enter. Nah, ini tampilannya, datanya. Dari yang tampil ini ada 1083 baris dan 6 kolom, yaitu kolom tanggal, kolom open, kolom high, kolom low, close, dan adjective. Ini rata-rata ya. Close dan belum volume 1 2 3 4 5 6 ya. Lalu kita tampilkan coba dalam bentuk tabel yang lain. Nah, ini tabel yang lain seperti tadi juga ya, tapi ini yang sudah dibatasin tanggalnya sesuai dengan apa namanya, studi kasus yang ditawarkan. Selanjutnya kita juga bisa lihat grafik lain ya. Nah, ini belum belum tampil. Nah, ini dia. Nah, ini grafik tampilannya dari masing-masing variabel ya. Open, ini nilai open, nilai high, nilai low, nilai close, terus distribusinya juga. Ya, ini ada time seriesnya juga di waktu ke waktu. Terus coba kita ini panggil perintah underscore dw shape. Ya, memang benar berarti ada 1083 baris dan 6 kolom. Selanjutnya kita coba visualisasi, masuk ke tahap visualisasi untuk riwayat atau ini bahasa Indonesianya ya, harga penutupan. PLT figur ukurannya 8 dan 4. Ini kalau coba kita jalankan dulu lagi. Nah, tampilannya kan segini. Kalau mau ditampilkan gede, misalkan 2 kali ya. Berarti 16 kali 8 coba. Ini fontnya Pak. Font size-nya 18. Lalu kita jalankan untuk visualisasinya. Dia harusnya lebih gede ya, betul lebih gede. Dia jadi lebih enak kita lihat. Januari sesuai tadi ya. Startnya Januari 2019 dan akhirnya eh bulan 7 ya tadi ya. 2023. Ya, ini dia rentang tanggalnya, terus ini harga penutupannya. Ini rupiah ya satuannya. 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 dan seterusnya. Nah, ini harga emiten, keuntungan sahamnya
bervariasi. Nah, nanti ini yang akan kita prediksi. Oke, lanjut masuk ke perintah selanjutnya, yaitu datanya akan kita filter dengan perintah seperti ini. Jadi kita lihat hasilnya. Nah, ini perintahnya. Kita lihat di filter ya. Nah, ini datanya dalam bentuk data array. Ini head date-nya saja di filter. Terus selanjutnya kita lihat bentuknya ada berapa. Berarti underscore dv shape yaitu 1083 baris dan 6 kolom. Nah, kita masuk tahap untuk training dataset tersebut. Dari 1083 baris dan 6 kolom, kita coba mulai training ya dengan cara di create dulu. Train data, scale data, training data len. Kita jalankan perintahnya dulu. Lalu kita split dalam apa namanya sumbu xtrain dan ytrain datasetnya. Dengan perintah seperti ini bisa kita lihat. Lalu kita jalankan. Oke, selanjutnya kita coba pakai algoritma ininya apa namanya logikanya for in ringnya kan 60 tadi ya. Oh ya, ini bebas sih, ini misalkan kita tentukan 60 ringnya. Lalu kita print atau tampilkan dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita jalankan, hasilnya akan menghasilkan angka array. Ini adalah data trennya atau data latihnya. Terus untuk data latihnya kita convert ke NumPy Arrays sebagai salah satu library di ini ya, di TensorFlow yang dipakai di deep learning. Kita jalankan perintah ini yaitu train xtrain ytrain sama dengan np.array xtrain kali np array train, kita jalankan. Lalu kita coba reshape isinya berapa sih gitu. Setelah di convert ternyata isinya 800, berarti setengahnya ya. Ya, jadi kan 1000, enggak setengahnya, lebih kecil tadi. Berarti 807 baris dan 60 kolom. Kita jalankan. Oke, lanjut kita ini untuk data trainnya. Kita coba jalankan perintah ini. Nah, ini. Nah, ini kita masuk ke tahap penggunaan algoritma LSTM dengan perintah model sama dengan sequential. Nah, LSTM-nya kita jalankan perintah ini. Hasilnya seperti apa? Dia lebih aktivasi saja sih. Terus hasil dari model LSTM ini kita coba compile dengan perintah ini, di mana kita menambahkan yaitu algoritma Adam ya. Seperti tadi dijelaskan di materi bahwasanya Adam ini adalah algoritma yang digunakan untuk optimizer di apa namanya di eh, deep learning, dan untuk mengukur loss-nya atau kita menggunakan ini model mean square error atau MSE ya. Kita coba jalankan perintahnya. Oke, kita udah run. Lanjut kita latih model tadi yang udah kita compile. Jadi kita jalankan perintah ini. Kita lihat hasilnya. Tadi 87 ya. Nah, ini prosesnya, ini ada proses loss-nya. Ini estimation time-nya. Rata-rata estimation time average-nya. Nah, ini prosesnya. Jadi dari 807 ini sedang berproses. Ini angkanya bergerak terus berproses. Jadi dilatih modelnya dari eh, tadi yang udah kita build menggunakan model algoritma LSTM, terus dioptimisation menggunakan Adam ya. Adam ini kita sertakan dalam model kali ini. Ini terus bergerak, hasilnya nanti akan
menggunakan sama yaitu 807 datanya ya. Tadi kan memang datanya 807. Nah, ini tergantung komputasi kita pakai ya. Ini kan menggunakan Google Colabs virtual computingnya. Oke, cepat lambatnya beda-beda. Nih, tapi terus sih progres dia bergerak terus. Oke, 600 hingga nanti selesai dalam pelatihan atau train model data yang tadinya sudah kita build menggunakan algoritma LSTM dan optimizationnya menggunakan akhirnya selesai menggunakan Adam ya. Nah, ini sudah selesai, lalu kita coba membuat testing dataset, create dataset dengan perintah yaitu test di mana ini ya, create a new array containing scale value from index antara 1543 hingga 2003. Kita coba jalankan perintahnya. Oke, ini sudah ya. Oke, sudah. Selanjutnya dibuat atau create dataset X-test dan Y-test. Oke, berarti nanti kan sumbu X dan sumbu Y ya. Ini perintahnya. Kita coba jalankan. Oke, sudah. Lalu hasil dari dataset X-test dan Y ini kita convert ke NumPy array dengan perintah X-test sama dengan NP array X-test kita jalankan. Lalu kita tampilkan atau bentuk ulang ya atau reshape dengan perintah seperti ini. Lalu kita jalankan. Lalu kita buat model prediksi nilai harganya ya. Harganya betul. Get the model predicted values dengan perintah prediction sama dengan model. Terus nanti untuk mengukur errornya yaitu RMSE-nya, loss-nya tadi ya. Get the root mean square error. Kita jalankan perintah ini. Errornya adalah sekitar berapa ini? Kita jalankan ulang. 96 rupiah, 96,76 sekian rupiah. Selisihnya gitu berarti. Terus kita lakukan training data dari data prediksi ini, kita jalankan perintah ini. Nanti akan divisualisasikan hasilnya seperti ini. Jadi sebentar. Ini adalah visualisasi ya, karena dia ada library matplotlib ya. Dan ini tampilannya juga bisa digedein coba. Kita jadi figurnya dua kali berarti 16, terus ini juga kali 8. Kita coba jalankan lagi, Ctrl Enter. Nah, ini harusnya lebih gede tampilannya. Iya, betul. Nah, ini visualisasi dari hasil data asli, terus data latih atau train. Data aslinya adalah value ini, berarti yang warna cenderung merah ya, yang tengah. Terus ini data latihnya yang biru, ini hasil latihannya dari periode 1 Januari 2019 hingga tadi yang ditentukan nanti Juli 2023 ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Berarti yang warna cenderung merah ini, merah-merah kuning ya. Ini adalah yang nilai aslinya, sedangkan biru ini adalah nilai data latihnya, sedangkan yang kuning, apa oranye ya? Kuning lah, saya bilangnya kuning, ini adalah yang prediksinya. Jadi nggak beda jauh dengan nilai aslinya. Jadi prediksinya kalau secara visualisasi mendekati. Lalu kita coba validitas harganya kita tampilkan. Jalankan perintah valid. Nah, tampilannya kita akan disuguhkan dengan data tanggal, terus data penutupan dan prediction. Misalkan nih yang tanggal 28 Juli 4.360 emitennya. Sedangkan prediksinya 4.322. Beda dikit ya. Errornya tadi kan ada juga. Nah, ini mendekati semua sih. Nah, ini tanggal yang lainnya. Coba kita lihat tabel yang lainnya. Nah, ini dari waktu ke waktu ada 9 kelompok ya. Ini nilai predictionnya, ini nilai closingnya.
penutupan harga sahamnya dari waktu ke waktu yang tadi kita batasin ya. Terus ini grafik visualisasi tambahan, kita coba lihat value-nya ada penutupan, prediction. Ini grafiknya. Terus ini untuk time series ya. Terus ini grafik penutupan juga, tapi dari tanggal ke tanggal. Terus ini tambahan get the quotes. Jadi nanti untuk apa ya? Apple Quotes, Yahoo Finance, terus Grid New Data Frame, New Define Apple Quote. Jadi ini nanti kita akan coba cari data dari perusahaan lain ya, Apple. Jadi apa nih namanya nih? 60 hari terakhir. Kita mau melakukan perbandingan dengan saham lain ya. Itu sahamnya Apple. Ini perintahnya coba kita jalankan. Nah, sahamnya Apple 5.648. Jadi kalau punya BRI 4 ribuan ya. Ya, tapi ini 60 hari terakhir ya. Terus kita coba ini lagi print dari quote keduanya ya, yaitu perbandingan antara sahamnya BRI dan Apple. Kita tampilkan. Nah, ini dia. Jadi selisihnya ada sekitar 100-an ya. Lebih mahal sedikit punyanya Apple. Ya, demikian eh, untuk analisa predictionnya ya dari saham emiten punyanya BRI. Nah, ini seperti ini. Saya lanjut ke presentasinya. Kita stop share screen dulu. Kita lanjut ke ini presentasi saya tadi. Oke, kita masuk kesimpulan ya. Jadi eh, kesimpulannya adalah dengan menggunakan algoritma LTSM atau long short term memory dan didukung dengan algoritma tambahan yaitu ADAM, hasilnya adalah mampu memprediksi dari data tren yang biru ini dari harga saham dari waktu ke waktu yang sudah ditentukan yaitu dari Januari 2019 hingga Juli 2023 ya. Hasil prediksinya mendekati benar, kebenaran atau dekat gitu ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya algoritma LSTM atau Long Short Term Memory adalah jenis khusus dari RNN atau Recurrent Neural Network yang bisa menyimpan informasi untuk jangka waktu yang lama karena adanya blok memori tambahan yang disebut sebagai sel. Dengan begitu, kelemahan yang ada di RNN dapat diatasi karena memang LSTM ini adalah pengembangan dari RNN. Terus apa namanya untuk hasil dari prediksi LSTM dan optimisasinya dibantu dengan algoritma Adam, hasilnya adalah menunjukkan ini ya, mampu memprediksi mendekati nilai faktual. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga bisa nambah wawasan kita bersama, khususnya saya sebagai pembelajar juga ya. Kurang lebihnya mohon maaf tentunya dalam penyampaian saya. Ini ada daftar pustakanya, ada Ono Center juga nih LMS-nya. Beliau ahli informatika juga. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.